Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Jadi buat lanjutan video yang kemarin, kita bakal ngebahas season keduanya, yakni Dawn of the Planet of the Apes tahun 2014. Nah, maka dari itu, buat kalian yang belum nonton video pertamanya, Mimin saranin buat kalian nonton dulu ya. Linknya ada di pojok kanan atas. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Ternyata, dampak dari hancurnya laboratorium milik Steven membuat serum ALC-113 miliknya bocor dan menjadi wabah virus bagi manusia di seluruh dunia, di mana virus tersebut menular dan terus menular dari manusia satu ke manusia lainnya dan membuat kematian massal di mana-mana. Namun hal tersebut tak berpengaruh kepada semua kera yang saat itu tengah berburu makanan dengan berkelompok yang dipimpin oleh Caesar dan mengikutsertakan Mata Biru anaknya beserta Koga bawahannya. Untungnya, Koga datang menyelamatkan mereka berdua. Ya, walaupun Mata Biru terkena cakaran beruang tersebut, namun itu tak masalah baginya, dan juga agar bisa menjadi pelajaran buatnya. Lalu dengan semua hasil tangkapan yang diperoleh, mereka semua pun kembali ke sarangnya yang berada di samping bendungan. Di sana masih banyak kera-kera lain yang tinggal melindungi sarang dari bahaya, karena ada para kera-kera betina beserta kera-kera muda yang harus dilindungi, termasuk dengan Cornelia, pasangan dari Caesar yang tengah melahirkan. Dan ternyata keluarlah bayi kera laki-laki yang imut dan lucu. Dan sekarang Mata Biru resmi mempunyai adik laki-laki yang butuh perlindungan darinya. Setelah itu, Mata Biru pun pergi mancing untuk bersenang-senang. Namun ketika akan pulang, ia beserta temannya bertemu dengan seorang manusia bernama Carver yang langsung panik dan boom, ia pun menembak temannya. Mendengar suara tembakan dari arah hutan membuat Caesar dengan yang lainnya datang untuk memeriksanya. Karena mereka pergi, Caesar pun menyuruh Koba dengan dua kera lainnya untuk mengikuti mereka. Yang nyatanya mereka kembali ke kota bertemu dengan pemimpin para manusia di kota tersebut, yakni Dreyfus. Seketika mereka semua yang terdiri dari Malcolm, istrinya, Ellie, Alex, putranya, dan Carver pun memberitahukan apa yang baru saja mereka lihat kepadanya sambil jalan menuju perkumpulan para manusia yang ada di sebuah gedung terbengkalai. Melihat kumpulan manusia sebanyak itu membuat Koba melaporkannya kepada Caesar, dan ia ingin segera membunuh mereka. Akan tetapi Caesar tak memperbolehkannya, sebab ia khawatir nantinya akan ada banyak kera yang menjadi korbannya. Walaupun begitu, bukan berarti mereka takut, namun mereka akan menunjukkan keberadaannya kepada manusia lewat jalan lain yang lebih damai. Fight! Do not come back. Saat itu, Caesar memperingatkan semua manusia agar tak masuk wilayahnya dan mengganggu keluarganya. Karena jika mereka melanggarnya, maka ia beserta pasukannya siap berperang melawannya. Lalu mereka pun pergi. Akibat hal tersebut, Malcolm dan Dreyfus pun kebingungan, sebab cadangan bahan bakar untuk membangkitkan arus listrik sekarang tengah mengalami krisis dan akan habis. Padahal mereka sangat amat membutuhkannya untuk berkomunikasi meminta bantuan dari dunia luar. Sedangkan satu-satunya cara yaitu dengan mengaktifkan alat pembangkit listrik bendungan dekat sarang para kera. Maka dari itu, demi kelangsungan hidup manusia di sana,
Malcolm beserta beberapa orang lainnya akan mencoba meminta izin kepada Caesar dengan memasuki area kekuasaannya, lalu berbicara kepadanya. I need to show you something. I wouldn't be here unless it was... Show. Karena melihat Malcolm putus asa, dengan baik hati Caesar pun mengizinkannya untuk mengerjakan pembangkitan bendungan itu. Namun ada 3 syarat yang harus mereka penuhi, yakni mereka hanya diberi waktu 3 hari tanpa senjata dan dengan kawalan para kera, dan mereka pun menyetujuinya. Di sisi lain, Koga tak menyetujui keputusan Caesar, sebab baginya para manusia adalah makhluk berbahaya dan ia pernah merasakan penderitaannya. Namun dengan kekuatan seorang pemimpin, Caesar pun membuat Koga ketakutan, lalu ia pun pergi. Di saat bersamaan itu pula, Cornelia, pasangannya Caesar, tengah sakit akibat dampak dari sesi melahirkan kemarin yang membuatnya khawatir. Lalu keesokan harinya, selagi Caesar dan yang lainnya tengah mengawasi bendungan, ternyata diam-diam Koga dengan temannya sedang mengamati gudang senjata para manusia. Holy shit! Sedangkan Malcolm di bendungan menemukan tumpukan kayu-kayu yang menyumbat jalur air. Maka dari itu, ia pun akan menghancurkannya dengan alat peledak. Akibat ledakan tersebut membuat kaki Carver cedera dan pengerjaan ini membutuhkan 1 hari lagi untuk menyelesaikannya. Akan tetapi karena insiden ketika Carver membuat masalah, Hey! Hey! Leave now! membuat Caesar hilang kesabaran, lalu menyuruh mereka semua pergi dari sana. Namun selagi tanggung jawab ada padanya, Malcolm tak ingin menyia-nyiakannya, dan ia pun pergi kembali ke sarangnya para kera untuk bernegosiasi lagi kepada Caesar. Saat itu, mereka berdua pun baru sadar bahwa Cornelia sedang terbaring sakit di depannya. Lalu mereka pun langsung segera menolongnya. Melihat ketulusan hati mereka berdua, Caesar pun memberikan waktu lagi untuk pengerjaan bendungan itu. Dan Carver biang masalahnya tidak boleh ikut bekerja. Bahkan kini beberapa kera pun datang untuk membantu. Di saat bersamaan, Koga yang baru habis dari gudang senjata manusia tiba-tiba saja datang dengan keadaan marah, memprovokasi Caesar bahwa dia lebih mencintai manusia daripada kera. Seketika, Caesar yang marah pun langsung meresponnya dan berujung dengan perkelahian. Karena prinsip para kera yang tak boleh membunuh sesama, alhasil ia pun membiarkan Koga pergi. Namun Koga pergi bukan karena kalah, melainkan ia pergi menuju para manusia untuk membuat suatu rencana, yakni membuat ras manusia dengan kera saling berperang. Give him some, man. See what happens. Whoa, 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 hey. Oh. Hey, okay, all right. Bersama dengan itu, Malcolm dengan yang lainnya berhasil menghidupkan kembali bendungannya, lalu memberikan aliran listrik ke semua tempat termasuk ke kotanya. Bersamaan itu juga, Cornelia berhasil sembuh dari penyakitnya dan membuat Caesar bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya sementara saja, sebab Koga datang dengan membawa senjata menembak Caesar, lalu 2 kera lainnya membakar sarangnya,
membuat seolah-olah itu perbuatan para manusia. Akibatnya, para kera pun marah karena provokasi dari Koga. Lalu mereka berbondong-bondong pergi ke kota untuk mendeklarasikan perang kepada manusia dengan dipimpin olehnya. Apes attack the armory, sir. Sebelum datang ke arah gedung, Dreyfus bersama dengan teman-temannya membuat barisan pertahanan di atas benteng masuk dengan senjata seadanya untuk melawan balik para kera. We will push them back! Drive! Sampai keesokan harinya, akhirnya seluruh manusia di kota berhasil Koga tangkap. Dan siapapun kera yang tak mematuhinya akan ia bunuh atau ia kurung. Sedangkan kini, Malcolm berserta yang lain tengah menghampiri Caesar yang ternyata masih hidup agar bisa diselamatkan. Dengan cara membawanya ke tempat yang pernah ia tinggali, yakni rumahnya Will, sebagai tempat singgah untuk sementara, supaya Malcolm bisa pergi ke gedung lewat terowongan alias jalan tikus untuk mengambil peralatan medis yang Ellie butuhkan. Karena kebetulan Malcolm bertemu dengan mata biru, ia pun memberitahunya bahwa ayahnya belum mati, lalu membawanya ikut bertemu Caesar. Dan sebelum operasinya berjalan, ia pun memberitahukannya bahwa ini adalah ulah Koga, bukan manusia. Maka dari itu, janganlah dendam kepada mereka. Sampai akhirnya, tak berselang lama, Caesar pun bangun setelah operasinya, lalu meminta tolong kepada anaknya untuk diam-diam membawa Maurice dengan yang lainnya ke sini, supaya ia bisa menghentikan perbuatan Koga. Setelah semuanya berkumpul kembali, mereka semua pun segera pergi ke gedung melewati jalan tikus. Namun di sana mereka menemui halangan, yakni Dreyfus dan teman-temannya. Maka dari itu Malcolm menyuruhnya pergi lewat atas saja, sedangkan Dreyfus akan ia tangani. Dan ternyata saat ini mereka tengah memasang bom peledak dari bawah gedung supaya bisa merobohkannya. Dan tak lama lagi, bantuan dari komunikasi radio yang akhirnya dibalas oleh Angkatan Darat Amerika akan segera datang membantu mereka. Namun Malcolm yang percaya dengan Caesar dengan terpaksa mengangkat senjata agar pengebomannya bisa dihentikan. Di sisi lain, Caesar dengan yang lain akhirnya sampai di atas gedung, lalu menantang Koga yang tak bisa diajak bicara agar perang ini cepat usai.
Akhirnya, demi seluruh kawanan, ia pun membunuh Koga dan menghentikan perangnya untuk sementara waktu. Sebab Malcolm datang memberitahukannya bahwa bantuan para manusia akan segera tiba. Dan ia menyarankan Caesar dengan para kera yang lain supaya kabur dari sana menjauhi kota. Akan tetapi Caesar tak mau melakukannya, dikarenakan perang sudah terlanjur dimulai oleh para kera dan mereka pun harus siap menanggung resikonya. Film pun tamat.